Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. Hadirin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan. Kita juga masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan atau waktu luang. Yang mana dua nikmat ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia seringkali lalai. Manusia seringkali lupa bersyukur terhadap dua nikmat tersebut. Rasulullah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua macam nikmat yang mana manusia seringkali lalai, lupa bersyukur terhadap dua nikmat tersebut, yaitu as-sihhat wal faragh, nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Karena berapa banyak di luar sana orang-orang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, fisiknya sehat, tetapi mereka tidak memiliki waktu luang. Ya, waktunya dihabiskan banyak dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, sehingga mereka tidak bisa maksimal dalam beramal. Mereka tidak bisa maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, di luar sana banyak orang-orang diberikan nikmat waktu luang, waktunya banyak, tetapi fisiknya tidak sehat, sakit, sehingga mereka pun tidak bisa maksimal dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita semua yang hadir di dalam masjid ini, alhamdulillah kita masih diberikan dua nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita juga masih diberikan nikmat kesempatan atau waktu luang. Yang mana dua nikmat ini saat ini kita gunakan ya untuk menuju masjid dalam rangka untuk menuntut ilmu ya. Maka mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini Allah Subhanahu wa taala catat bagi kita sebagai pahala kebaikan dan juga menjadi pemberat amal timbangan ketika nanti kita berada di yaumil mizan. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa berusaha istiqamah berpegang teguh dengan sunnahnya. Hadirin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan merenungi salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini merupakan sahabat Rasulullah yang usianya masih muda, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Rasulullah hijrah dari Makkah menuju Madinah dengan ditemani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sesampainya di Madinah ya, Rasulullah didatangi oleh seorang ibu-ibu ya, ibu-ibu datang kepada Rasulullah itu menggandeng anak kecil berusia kurang lebih 10 tahun ya. Kemudian datang kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mulai saat ini saya hibahkan anak saya yang umur 10 tahun ini kepada Anda. Saya hibahkan selama hidup Anda, silahkan bawa anak saya untuk berkhidmah kepada Anda. Nah, anak kecil ini bernama Anas bin Malik. Maka semenjak itu ya, Anas bin Malik tinggal bersama Rasulullah SAW di rumah Rasulullah sampai Rasulullah meninggal dunia. Rasulullah hijrah ya dari Mekah menuju Madinah
itu di usia kurang lebih 53 tahun. Maka Rasulullah tinggal di Madinah kurang lebih 10 tahun. Ketika Rasulullah meninggal dunia usia beliau 63 tahun. Ketika itu Anas bin Malik berusia 23 tahun ketika Rasulullah meninggal dunia. Nah, maka karena kedekatannya Anas bin Malik dengan Rasulullah, maka Anas bin Malik ini merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi zaman sahabat itu Pak Bu ya, ada terkenal 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, salah satunya Anas bin Malik. Bahkan saking istimewanya Anas bin Malik di mata Rasulullah, beliau mendapatkan doa khusus dari Rasulullah. Doanya apa? Doanya ada, ya Rasulullah pernah berdoa kepada Allah untuk Anas bin Malik, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan perbanyaklah keturunannya. Wa atil umurahu, dan panjangkanlah umurnya. Jadi mendapatkan 3 doa khusus dari Rasulullah. Dipanjangkan umurnya, kemudian dibanyakkan rizkinya dan anaknya. Nah, Anas bin Malik itu merupakan sahabat, termasuk sahabat yang akhir-akhir meninggal dunia, ya umurnya 100 tahun lebih. Dan karena doa Rasulullah, beliau juga menjadi sahabat yang kaya raya. Kemudian anaknya juga banyak, Bu. Ada yang tahu, Bu, anaknya berapa, Pak? Anaknya diriwayatkan 120, Bu. Ya, istrinya ya tentu zaman dulu masih ada perbudakan ya, jadi istrinya pasti banyak. Ya saya nggak bisa bayangkan itu hafal anaknya nggak itu ya. Kita diberi anak 7 aja kadang keliru, Bu. Nyebut cucu, anak pertama kedua keliru. Ini 120. Nah, itulah keberkahan dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita kembali ke hadis tadi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Ya, jadi Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Qalu, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, manhum ya Rasulullah, siapa mereka Rasulullah yang disebut sebagai keluarga Allah dari kalangan manusia itu? Faqala, maka Rasulullah mengatakan, hum ahlul Quran, mereka adalah ahlul Quran. Hum ahlullah wa khasatuh. Ahlul Quran merupakan keluarganya Allah dan orang-orang terkhususnya. Jadi kalau disebutkan keluarga Allah, apalagi orang terkhususnya, sudah pasti mereka diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang lah ya, kalau ada acara misal Bu ya, acara besar wisuda atau apa, kursi yang paling depan kira-kira untuk siapa? Untuk orang-orang spesial ya, orang-orang istimewa. Sofanya juga khusus. Orang lain mungkin plastik, dari kursinya plastik ya. Di depan sofa. Ya. Makanan juga khusus, ada buah-buahan, anggur ya, semangka dan sebagainya. Di belakang cuma dapat kotakan gitu ya. Coba kotakan saja. Itu orang-orang spesial di mata manusia. Lah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan langsung, mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang terkhususnya. Nah maka pertanyaannya ya, siapakah mereka ahlul Quran yang kata Rasulullah merupakan keluarga Allah dan orang-orang terkhususnya? Nah maka Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan yang dimaksud dengan ahlul Quran ya, bukanlah mereka yang hafal Al-Quran 30 juz, bukanlah dia yang hafalannya bagus, tajwidnya bagus, suaranya bagus, juara MTQ di sana dan di sini. Akan tetapi yang dimaksud dengan ahlul Quran adalah mereka yang dekat dengan Al-Quran. Mereka banyak interaksi dengan Al-Quran. Mereka tidak melanggar batasan-batasan Al-Quran. Mereka mengamalkan seluruh isi kandungan Al-Quran walaupun mereka tidak hafal Al-Quran. Itulah yang dimaksud dengan ahlul Quran. Adapun orang-orang yang hafal Al-Quran 30 juz, suaranya bagus, bacaannya sesuai dengan kaidah tajwid dan tahsin, ketika MTQ juara di sini dan di sini. Tetapi kalau mereka melanggar batasan-batasan Al-Quran, kalau mereka tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka mereka tidak termasuk ke dalam bagian ahlul Quran. Maka kita yang ada di sini itu sebetulnya berpotensi Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjadi ahlul Quran. Nah maka karena kedekatannya seseorang dengan Al-Quran, manusia itu dibagi menjadi 3 golongan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi berdasarkan kedekatan, intensitas kedekatannya dengan Al-Quran, manusia itu dibagi menjadi 3 golongan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab ini, yaitu Al-Qur'an, kepada hamba-hamba pilihan kami. Faminhum zalimun linafsi. Golongan pertama, mereka adalah golongan orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Padahal di antara tujuan Allah menurunkan Al-Qur'an adalah untuk dijadikan pedoman, untuk dijadikan petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah kitab Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Mereka tahu Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah untuk manusia, tetapi mereka menolak Al-Qur'an. Mereka mengabaikan Al-Qur'an, tidak mau menjadikan Al-Qur'an sebagai undang-undang hidupnya, tidak mau menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Maka mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian golongan kedua siapa? Mereka adalah muqtasid. Ya, wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada golongan orang-orang pertengahan. Ya, orang-orang pertengahan ini mereka kadang condong kepada Al-Qur'an, ya, kadang dekat dengan Al-Qur'an, kadang juga jauh dari Al-Qur'an. Di sisi lain mereka mengambil, ya, atau mengamalkan sebagian isi Al-Qur'an, tapi di sisi lain dia juga mengabaikan Al-Qur'an. Nah, maka mereka disebut sebagai golongan muqtasid, pertengahan. Nah, golongan kedua ini jangan jadikan sebagai pilihan hidup kita. Kenapa? Karena selangkah lagi kita akan menuju zalimul nafsih tadi, orang menzalimi diri mereka sendiri. Tapi di sisi lain dia juga berpotensi masuk ke dalam golongan ketiga. Apa itu? Sabiqum bil khairi biiznillah. Jadi golongan ketiga adalah golongan orang-orang yang senantiasa terdepan dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Nah, golongan ketiga inilah yang disebut dengan ahlul Quran. Mereka banyak interaksi dengan Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, bahkan menghafalkannya 30 juz. Dan paling terpenting adalah mereka mengamalkan seluruh isi kandungan Al-Quran. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira di sini siapa yang ingin menjadi ahlul Quran? Silahkan angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan ini. Siapa yang mau jadi ahlul Quran, keluarganya Allah dan orang-orang terkhususnya? Silakan angkat tangan. Wah, masya Allah. Ya, saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah jadikan sebagai ahlul Quran. Ya, tapi jangan cuma amin bu, harus direalisasikan, ya. Harus direalisasikan. Nah, sekarang bagaimana ya langkah-langkah agar kita bisa menjadi ahlul Quran? Ya, setidaknya ada 5 langkah agar kita semua bisa menjadi ahlul Quran. Yang pertama apa? Yang pertama adalah al-imanu bih. Kita wajib beriman terhadap Al-Quran. Ya. Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, al-mutanazzal, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bitilawatih. Membaca Al-Quran merupakan bagian dari ibadah. Bapak ibu sekalian, Al-Quran ini merupakan satu-satunya bacaan ketika seseorang membacanya, baik faham atau tidak maknanya, dia tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda kalau kita baca buku, ya. Baca buku ya sudah, cuma dapat wawasan saja, tidak dapat pahala. Kalau tidak diniatkan untuk ibadah. Tapi Al-Quran kita faham tidak faham artinya, itu tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka cara pertama agar kita menjadi Al-Quran adalah al-imanu bi. Kita wajib mengimani Al-Quran tadi. Ya, Al-Quran merupakan kalam Allah. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian membacanya merupakan ibadah. Yang kedua, ya, agar kita menjadi Ahlul Quran adalah at-tilawah. Kita wajib membacanya. Ya, kenapa kita wajib membacanya? Al-Quran diturunkan untuk kita, ya, untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka sudah sepantasnya kita untuk membaca Al-Quran, dan itu merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Maka Ustadz, ya sekarang saya nggak bisa baca Quran, ya silahkan belajar. Ya, sekarang metode baca Quran sudah banyak Bapak Ibu sekalian, ya. Ada metode Karimah, metode Sakifah, Al-Baghdadi, Iqra dan lain sebagainya. Tinggal kita mau atau tidak. Tinggal kita ada keinginan atau tidak. Ya.
Maka kita ini dituntut untuk terus belajar. Kata Rasulullah apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak kamu dilahirkan sampai kamu dikuburkan. Artinya tidak ada kata telat dalam belajar. Tinggal kita ada keinginan atau tidak. Ya. Itu yang kedua ya, at-tilawah. Jadi membaca Al-Qur'an merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Banyak sekali keutamaan membaca Al-Qur'an. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Ya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Qur'an nanti di akhirat akan datang kepada para pembacanya sebagai pemberi syafaat, sebagai penolong. Rasulullah juga berfirman, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf saja dalam Al-Qur'an, falahu hasanah, maka dari satu huruf yang dia baca dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dari satu kebaikan, satu ayat yang dia baca itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, akan tetapi alif itu satu huruf, walamun harfun lam itu satu huruf, wa mimun harfun mim itu satu huruf. Berarti kalau kita baca alif lam mim berapa huruf, Bu, yang kita baca apa? 3. Kalikan 10, berarti 30 kebaikan yang kita dapatkan hanya dari membaca alif lam mim. Lalu bagaimana kalau kita baca Al-Fatihah? Berapa banyak huruf yang kita baca? Kita baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Satu Quran kita baca, berapa triliun kebaikan kita dapatkan hanya dari membaca Al-Quran. Maka kewajiban kedua adalah at-tilawah. Kita wajib membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ya, al-hifzu. Kita wajib menghafalkan. Sebenarnya tidak wajib ya menghafal, cuma ya sangat ditekankan kita untuk menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena untuk memudahkan kita dalam beramal. Contoh, ketika kita sholat, ya, selesai membaca Al-Fatihah waladdallin amin, kita dianjurkan untuk membaca surat lainnya selain Al-Fatihah. Masa kalau kita hafal cuma qul huwallahu saja, Bu? Ya, jadi imam rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua waladdallin amin, nengok ke jamaah qul huwallahu lagi, boleh? Ya. Boleh sebetulnya, cuma kan ya masa gitu-gitu aja kan. Jadi ya kita wajib menghafalkan Al-Quran. Banyak sekali fadilah menghafal Al-Quran. Di antara Rasulullah mengatakan, yuqalu li sahibil Quran, di akhirat nanti ya akan dikatakan kepada ahlul Quran, Iqra, kata Allah, bacalah, wartaqi, dan naiklah, warattil, dan bacalah bacaan Quranmu dengan tartil, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana kamu dahulu ketika di dunia membacanya dengan tartil. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya kedudukanmu nanti di akhirat, inda akhiri ayatin taqra'uha, sebagaimana ayat terakhir yang kamu baca. Artinya apa? Semakin banyak hafalan kita, maka kedudukan kita di surga akan semakin naik. Ya, hafal 1 juz naik 1 tingkat, hafal 2 juz naik 1 tingkat, dan sampai 30 juz kita menaiki tingkatan yang paling tinggi. Di Palestina itu, Bapak Ibu sekalian, di Palestina, anak-anak di sana usia 7 tahun, itu mereka bercanda sama teman-temannya, itu udah suruh urusan akhirat, Bu, Pak. Ya, mereka itu bercandanya gini, kamu sudah berapa hafalan Quranmu? Saya baru 10 juz. Nanti kamu di surga di bawah saya sudah 15 juz. Ya. Itu di Palestina, Bu, anak-anak. Kita sekarang apa? Motormu apa? Supra X, saya dong NMAX gitu ya. Itu bercanda kita, urusan dunia. Enggak, anak-anak kita di sana udah akhirat gitu, bercandanya. Masya Allah. Jadi itulah ya, yang ketiga adalah kita harus menghafalkan Al-Quran. Yang keempat adalah at-tadabbur. Kita wajib mentadabburi Al-Quran, ya, merenungi dan memahami makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Karena nanti di Quran itu ada sebagian kalimat yang diartikan itu ya agak susah, butuh yang namanya penafsiran. Ya, contoh apa? Contoh Allah berfirman di juz 4 ya, ayat pertamanya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan albirra, kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian sukai. Maksudnya apa kebaikan? Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan, kata Allah, sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Maksud kebaikan itu apa, Pak Bu? Kita nggak tahu kan kebaikan itu apa. Maka para ulama tafsir mengatakan ya, yang disebut dengan albirra yakni al-jannah.
Artinya apa? Lan tanalul birra ay lan tanalul jannah. Sekali-kali kamu tidak akan pernah mendapatkan surga sampai kamu menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Butuh yang nama penafsiran. Contoh di ayat lain Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Maksudnya apa? Tahu keyakinan, Pak? Ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan al-yakin, keyakinan, yakni al-maut, yaitu kematian. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, maksudnya beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kepadamu kematian. Maka itulah perlunya kita tadabbur, ya. Merenungi ayat-ayat Al-Qur'an, memahami ya makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Tadabbur ini Masya Allah, di antara keutamanya Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an, maka mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Ya. Amma ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka telah terkunci? Maka dari sini kita dapat disimpulkan orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, merenungi ayat-ayat Al-Qur'an, maka hatinya akan terkunci. Hidayah susah masuk, ilmu juga susah masuk. Sebaliknya orang-orang yang mau mentadabburi Al-Qur'an, melazimkan yang merenungi ayat Al-Qur'an, maka akan menjadi sebab hatinya terbuka. Setelah hatinya terbuka, maka hidayah akan mudah masuk ke dalam dirinya, ilmu akan mudah masuk. Maka bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya, orang-orang misionaris di luar sana yang mereka mencoba menghancurkan Islam dari Al-Qur'an. Mereka kan awal-awalnya buka Al-Qur'an untuk mencari kesalahan. Ternyata apa? Setelah selesai baca Al-Qur'an, mereka dapat hidayah, malah masuk Islam. Maka kata Allah tadi, afala yatadabbarun Al-Qur'an, apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka telah terkunci? Maka kalau hati kita ingin dibukakan oleh Allah agar mendapatkan hidayah, agar mudah mendapatkan ilmu, silahkan tadabburi Al-Qur'an. Sekarang kitab-kitab tafsir para ulama banyak, ya, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Qurtubi, ada tafsir Tobari dan sebagainya. Silahkan dibeli, ya. Untuk makanan saja kita bisa beli apapun, Bu, ya. Masa untuk buku saja kita tidak mampu, ya. Itu yang berapa, Bu? 4, ya, at-tadabbur. Yang kelima, at-ta'lim. Kita wajib mengajarkan Al-Qur'an, ya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum, orang sebaik-baik di antara kalian, man ta'allamal Qur'an, adalah dia yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamah, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain. Maka jangan remehkan guru-guru TPA, Pak Bu sekalian. Guru TPA itu orang-orang mulia itu. Kenapa? Karena yang diajarkan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya katakan guru TPA itu yang mengajarkan Al-Qur'an, mereka kedudukannya lebih tinggi daripada profesor atau doktor. Kenapa? Karena tadi yang diajarkan, ya, itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalamullah, kalam yang paling mulia. Ya. Maka ya jangan pandang sebelah mata guru-guru TPA, itu profesi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita yang sudah bisa baca Al-Qur'an, kemudian di sekeliling kita mungkin ada teman-teman kita, kerabat kita, tetangga kita belum bisa baca Quran, silahkan diajari, ya. Kalau sudah ternyata kita ngajarkan orang yang belum bisa baca Quran, ternyata dia bisa baca Quran dengan wasilah atau perantara kita yang mengajarkannya, maka selama dia membaca Al-Qur'an, pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun nanti kita sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat termasuk salah satu amalan yang pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang memberikannya walaupun sudah meninggal dunia. Itu yang kelima, ya. Yang keenam adalah ad-da'wah. Kita wajib mendakwahkan Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kumpulan-kumpulan ajaran Islam, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita amalkan. Maka silahkan kita dakwahkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang mengajak kepada persatuan, kesatuan dan kasih sayang. Itulah, ya, 6 langkah agar kita bisa menjadi ahlul Qur'an. Pertama adalah al-iman bih, kita wajib mengimani Al-Qur'an. Yang kedua adalah at-tilawah, kita wajib membaca Al-Qur'an. Yang ketiga al-hifdzu, menghafalkannya. Yang keempat at-tadabbur, ya, mentadabburinya. Yang kelima at-ta'lim, mengajarkannya kepada orang lain. Yang keenam adalah ad-da'wah, kita wajib mendakwahkan Al-Qur'an. Nah, Bapak-bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ada 2 kisah. Ini sebagian yang sering ngaji di Baitur Rahmah sudah pernah mendengar kisah ini, ya, tapi perlu saya sampaikan kepada yang lain agar yang lain
bisa memotivasi yang lainnya, juga memberikan renungan kepada kita semua ya. Jadi saya ada 2 kisah. Ini mudah-mudahan 2 kisah ini menjadi bahan renungan bagi kita, juga menjadi motivasi untuk kita agar bisa menjadi ahlul Quran. Kisah pertama, di negara Mesir, ini dulu sempat viral videonya. Di negara Mesir itu ada anak kecil umur 12 tahun, matanya buta, namanya Mu'adz. Tetapi Masya Allah, di samping matanya buta, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan nikmat luar biasa kepadanya. Ternyata dia mampu menghafal Al-Quran 30 juz secara sempurna dalam kondisi matanya buta. Nah, suatu ketika ada seorang syekh dari negara Kuwait, namanya Syekh Fahad Al-Kandari. Beliau memiliki program keliling dunia untuk mencari para penghafal Al-Quran. Dulu pernah datang ke Indonesia, Bu, ke pondoknya Ustaz Yusuf Mansur ketika itu. Nah, ketika beliau mendapatkan informasi di Mesir ada anak kecil usia 12 tahun matanya buta hafal Quran, maka dia berangkatlah ke Mesir untuk bertemu dengan anak kecil tersebut. Singkat cerita, sesampainya di rumah anak kecil tersebut, kemudian ditanyakanlah kepada orang tuanya bagaimana perjalanan anaknya bisa hafal Quran dalam kondisi matanya buta, usianya masih 12 tahun. Maka orang tuanya bercerita bahwa anaknya ini dibawa ke salah satu guru Quran. Ya, perjalanan dari rumah dia menuju rumah gurunya itu harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam perjalanan menggunakan motor. Kalau panas kepanasan, hujan kehujanan. Nah, di awal pertemuan si anak ini meminta kepada gurunya dalam 1 pekan tolong diizinkan hanya 2 pertemuan saja. Tetapi gurunya menolak dengan tegas, 1 pekan harus 3 kali pertemuan. Ya, akhirnya sudah diterimalah. Tidak hanya di situ, ternyata 1 kali pertemuan dia hanya boleh menyetorkan 1 ayat saja. Ya, 1 ayat saja. Dengan perjalanan yang panjang tadi 1 jam, minta 2 pertemuan tidak boleh, harus 3 pertemuan. 1 pertemuan hanya diperbolehkan menyetorkan 1 ayat saja. Tidak sampai di situ. Kalau 1 pertemuan 1 ayat dia setorkan ada yang salah, suruh pulang lagi, Bu, Pak. Contoh kita baca Alhamdulillahirabbil alamin pakai ain harusnya, tapi dia bacanya Alhamdulillahirabbil alamin pakai hamzah. Salah, udah pulang lagi, gak usah dilanjutkan. Kira-kira kita kuat nggak, Pak, kalau gitu? Kita mungkin sini Klaten mungkin ya 1 jam pakai motor 3 kali pertemuan sepekan, 1 pertemuan 1 ayat, nyetorkan salah, aduh pulang lagi sudah, kamu gak usah lanjut. Kira-kira kuat nggak? Gak kuat mungkin. Ini anak kecil 12 tahun belum usia balik, matanya buta. Tetapi Masya Allah, berkat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kesungguhan dari anak kecil tadi dan orang tuanya, ternyata Allah mudahkan dia dalam menghafal Al-Quran. Waktu demi waktu dia lalui sehingga dia menghafalkan Al-Quran 30 juz. Nah, sehingga ya tiba-tiba ketika itu anak kecil itu mengatakan kepada orang-orang di sekitar situ, termasuk kepada syekhnya tadi, wahai syekh, wahai paman, kata dia, wallahi, demi Allah, dalam doa-doaku, dalam solat-solatku, dalam sujud-sujudku, aku berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap membutakan mataku. Alhamdulillah, aku bersyukur terhadap nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadaku ini, dan aku berharap berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap membutakan mataku. Aku tidak ingin melihat. Syekh dari Kuwait tadi merasa kaget dengan pernyataan anak kecil tersebut, sehingga dikatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, mengapa engkau tidak ingin melihat? Padahal orang-orang di luar sana yang matanya buta, mereka setidaknya ingin sekali melihat dunia itu seperti apa. Tetapi engkau mengapa tidak ingin melihat? Maka dengarkan jawaban anak kecil tersebut. Anak kecil itu mengatakan, wallahi, demi Allah, aku berharap dengan butanya mataku ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan hisabku ketika nanti aku berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dihisab. Aku memohon berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan Quran yang aku miliki, hafalan yang Quran yang aku punya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan azabku ketika nanti aku berada di akhirat. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, seorang anak kecil umur 12 tahun, dalam perkara fikih umur 12 tahun itu belum masuk usia balik,
Artinya orang yang belum masuk usia balik, maka amalan-amalannya tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika dia bermaksiat, berbuat dosa, tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya buta, hidupnya dihabiskan banyak interaksi dengan Al-Qur'an. Matanya tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia saja masih mengkhawatirkan dirinya, jangan-jangan ketika di akhirat nanti dia diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia saja masih mengkhawatirkan dirinya, jangan-jangan hisabnya nanti berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab. Lalu bagaimana dengan kita? Kita masih memiliki kondisi fisik sempurna, mata kita masih bisa melihat, dosa dan maksiat masih sering kita lakukan, membaca Al-Quran pun masih terbata-bata, apalagi menghafalkannya. Kita masih jauh dari Al-Quran, bahkan menyentuhnya pun kita jarang, sampai Al-Quran tergeletak di lemari sampai berdebu seperti itu. Maka bagaimana keadaan kita nanti ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana hisab kita nanti ketika nanti kita berdiri sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dihisab? Maka hadirin semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian orang mungkin berpikir dan memiliki pandangan, Ustadz, itu kan orang kecil, anak kecil tadi orang Mesir. Mesir itu kan bahasanya bahasa Arab, sedangkan Al-Quran juga bahasa Arab. Pasti orang Arab akan lebih mudah untuk menghafal Al-Quran. Betul Bu, Pak? Tidak seperti itu. Ya dulu saya juga berpikiran seperti itu. Orang Arab pasti akan mudah hafal Quran. Kenapa? Karena bahasa Arab juga Quran itu. Tidak menjamin juga Bu, Pak. Orang Arab itu banyak, bahkan tidak menghafal. Membacanya pun mereka salah-salah banyak. Lah kita sendiri Bu, kita kalau baca kitab bahasa Indonesia, apa kita mudah ngafalnya? Mudah nggak? Susah juga kan. Orang Arab juga demikian. Walaupun Quran bahasa Arab, mereka juga ya yang kesusahan. Ya maka di kisah kedua ini bukan terjadi di Arab Pak Bu. Ya kisah kedua ini terjadi di Indonesia, di Jawa Barat. Jadi ada seorang nenek-nenek usia 58 tahun ketika itu. Ya. Nenek tua ini memiliki 7 orang anak. Di tahun 2005 suaminya meninggal dunia. Dan ketika suaminya meninggal, anak yang sudah nikah itu baru 2. Artinya apa? Artinya sang ibu nenek tua ini masih menanggung 5 orang anak lagi yang harus dibiayai, ya biaya hidupnya, sekolah dan sebagainya. Nenek ini berprofesi sebagai penjahit pakaian. Jadi kebetulan rumahnya ini di komplek pesantren. Jadi biasa anak-anak pondok, anak-anak santri itu menjahitkan pakaian ke nenek ini. Begitu pekerjaannya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nanti habis asar ada jadwal ngajar TPA sampai maghrib. Nah, singkat cerita di tahun 2012 nenek ini ingin sekali anaknya ini hafal Quran. Ya, ingin anaknya hafal Quran yang terakhir, yang ke-7. Kemudian akhirnya dimasukkanlah anaknya ini yang ke-7 ke pondok pesantren Tahfidzul Quran yang ada di Karanganyar ketika itu, Karanganyar Jawa Tengah. Kemudian dimasukkanlah anaknya ke pondok pesantren untuk menghafal Quran. Masuk tahun ketiga, berjalan anaknya masuk di pondok, ternyata anaknya sudah hafal Al-Quran 30 juz dalam waktu 3 tahun. Tetapi Masya Allah, ternyata selama anaknya mondok hafal Quran di pondok, si ibu tadi, si nenek tua ini juga menghafal Quran. Bedanya kalau anaknya ngafal di pondok, sang ibu menghafalkannya di rumah. Dalam waktu 3 tahun anaknya hafal Quran, si ibu ini dalam 3 tahun baru menghafal 18 juz. Ya, ketika mulai menghafal di usia 53 tahun. Berarti kalau masuk tahun ketiga 56 tahun. 56 tahun. Nah, kemudian singkat cerita, masuk tahun kelima, nenek ini mendapatkan informasi bahwa di Tasikmalaya ketika itu Jawa Barat ada program karantina tahfidz. Jadi program di karantina khusus untuk menghafal Al-Quran selama 40 hari. Ya, jadi yang daftar silahkan, nanti kalau sudah terkumpul nanti ditempatkan satu tempat, ya. Nanti di situ mereka menghafal Quran fokus selama 40 hari. Daftarlah si nenek ini. Ketika daftar ditolak, Pak Bu. Kenapa? Karena program ini dikhususkan untuk anak-anak muda usia SMP sampai kuliah. Sedangkan nenek itu ketika itu usia 58 tahun, ya bukan anak muda lagi. Akhirnya didesaklah panitia karena memang sedang tekadnya kuat dan kebetulan sedang punya program menghafal, dilobilah panitianya, ya. Akhirnya alhamdulillah diizinkan oleh panitia. Akhirnya masuklah ke program tersebut. Masya Allah, belum selesai 40 hari programnya,
Ternyata nenek tua ini menjadi peserta pertama yang selesai menghafal 30 juz. Masya Allah, di usia yang ke-58 tahun. Pernah dengar cerita ini, Bu? Belum, Pak. Nenek tua itulah ibu kandung saya sendiri. Ya, nenek tua itulah ibu kandung saya sendiri. Artinya apa? Artinya adalah bahwa Al-Quran merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran ingin memberitahukan kepada kita, mengabarkan kepada kita bahwa Al-Quran adalah mudah untuk dipelajari, mudah untuk dihafalkan. Karena Allah dalam Al-Quran mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Kami mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Maka pertanyaannya, fahal min muddakir? Ada gak di antara kita yang ingin mengambil pelajaran? Tadi kita nggak hafal, nggak bisa baca Quran. Ada nggak keinginan dari kita untuk bisa membaca Al-Quran? Kita nggak punya hafalan Al-Quran. Ada nggak di antara kita keinginan untuk bisa menghafal Al-Quran? Maka kembali kepada diri kita, ya. Dan orang-orang dekat Al-Quran adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan kami, pilihan Allah. Maka kalau kita ingin menjadi hamba pilihan Allah, silahkan dekati Al-Quran. Banyak baca Al-Quran, ya, sebisa mungkin kita berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, tadabburi Al-Quran, pelajari Al-Quran, kemudian ajarkan kepada orang lain, dakwahkan Al-Quran. Maka kita insya Allah akan menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bayangkan, perhatikan orang-orang di luar sana yang matanya buta, yang gak punya tempat tinggal, berkeliaran di jalan, atau orang-orang yang sudah tua, nenek-nenek, kakek-kakek, kira-kira orang akan mengapresiasi mereka nggak, Pak Bu? Tidak, mereka banyak diabaikan. Mungkin banyak di antara mereka juga dijaili oleh orang-orang, dicelakai, dilukai. Tetapi lihat, ketika anak tadi batanya buta, dia mampu menghafalkan Al-Quran. Dia dimuliakan oleh orang-orang, dia dihargai oleh orang-orang, dihormati. Nenek tua tadi ibu saya, ya, mohon maaf ini bukan dalam rangka riya tapi rangka tahadus bin nikmah, menceritakan nikmat Allah. Ibu saya semenjak selesai hafalan Al-Qur'annya, Masya Allah, itu banyak tawaran untuk menjadi panitia karantina tadi, daurah. Pernah dipanggil ke Malaysia, pernah dipanggil ke Banten, ya, keliling di Pulau Jawa. Bukan karena ibu saya hebat, tetapi karena Al-Qur'an yang dimiliki oleh ibu saya, maka orang-orang menghormatinya, orang-orang memuliakannya. Maka segala sesuatu yang bersanding dengan Al-Quran itu pasti akan menjadi mulia. Ya, saya ulangi, segala sesuatu yang bersanding dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Malaikat Jibril, Allah berikan tugas kepadanya untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lainnya. Nabi Muhammad SAW Allah berikan kepadanya kitab berupa Al-Quran. Maka Nabi Muhammad menjadi asyraful anbiya wal mursalin, menjadi sebaik-baik nabi dan rasul di antara nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Kita umat Islam, Allah berikan kepada kita kitab pedoman berupa Al-Quran. Maka kita menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat di antara umat-umat yang lainnya. Bulan Ramadan Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Malam Lailatul Qadar Allah juga turunkan dalamnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lainnya disebabkan dengan Al-Quran. Lisan kita lisan yang biasa saja, Bapak Ibu sekalian. Masing-masing dari kita memiliki lisan sama seperti yang lainnya, tidak ada bedanya. Tetapi lisan itu akan menjadi lisan yang mulia manakala lisan kita gunakan untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Tadi Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Telinga kita telinga biasa saja, masing-masing dari kita memiliki telinga, tidak ada bedanya. Tetapi telinga itu akan menjadi telinga yang mulia manakala telinga kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran.
Wa idza quri'al Qur'an, kata Allah, dan apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, fastami'u lah, maka dengarkanlah bacaannya, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diturunkanlah rahmat kepada telinga-telinga yang digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Mata itu mata biasa saja. Masing-masing dari kita memiliki mata sama seperti yang lainnya. Tetapi mata itu akan menjadi mata yang mulia manakala mata kita gunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Ketika kita membaca ayat tentang azab, sebagai contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddah, dan orang-orang yang senantiasa menumpukan emas dan peraknya atau harta-hartanya, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak pernah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bersedekah dari harta yang dia miliki, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira kepada mereka, kelak di akhirat nanti mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, ingatlah hari ketika di mana harta manusia dipanaskan dalam neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum, lalu dengan panasnya harta itu disetrika dahi-dahi mereka. Wa junubuhum, disetrika perut-perut mereka. Wa zuhuruhum, disetrika punggung-punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah azab disebabkan dahulu ketika di dunia kalian tidak pernah berinfak. Ketika kita membaca ayat tentang azab tersebut, bergetar hati kita. Ada ketakutan dalam hati kita, jangan-jangan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, meneteskan air mata kita karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ainani la yamassuhuman nar, ada dua mata yang tidak akan pernah disentuh sama sekali oleh api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, pertama adalah mata yang meneteskan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan yang kedua adalah mata yang digunakan untuk berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin. Otak dan akal fikiran itu biasa saja. Masing-masing dari kita memiliki otak dan akal fikiran. Akan tetapi akal fikiran itu akan menjadi mulia manakala kita isi dengan Al-Qur'an. Rasulullah mengatakan al-mahiru bil Qur'an, orang yang mahir membaca Al-Qur'an, orang yang mahir melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil bararah, kelak di akhirat nanti mereka akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Ketika nanti Bapak Ibu sekalian kita dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, ternyata kita mendapati di depan kita malaikat, di belakang kita malaikat, samping kanan kita malaikat, kiri kita malaikat, atas kita malaikat. Kemudian kita bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa aku dikumpulkan bersama para malaikat? Al-mahiru bil Qur'an, dijawab oleh Allah, kamu ketika di dunia dahulu rajin membaca Al-Qur'an, mahir melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Orang tua itu orang tua biasa saja. Mayoritas dari kita seluruhnya sudah menjadi orang tua, memiliki anak, tidak ada bedanya seperti orang lain. Akan tetapi orang tua itu akan menjadi orang tua yang mulia manakala orang tua tersebut menyuruh anak-anaknya untuk mempelajari Al-Qur'an, menyuruh anak-anaknya untuk menghafalkan Al-Qur'an. Tajum minan nur, di akhirat nanti para orang tua itu akan dipakaikan mahkota kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mengapa aku dipakaikan mahkota kemuliaan? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau ketika di dunia menyuruh anak-anakmu untuk mempelajari Al-Qur'an. Kulit sapi, Bapak Ibu sekalian, ada sebagian orang dijadikan sebagai apa? Bahan makanan, ramba, ya. Ada sebagian orang dijadikan sebagai beduk. Ya, setiap kali masuk waktu sholat dia dipukul. Tetapi lihat, ketika kulit sapi dijadikan sampul Al-Qur'an, maka dia akan dihormati, dia akan dimuliakan, dia akan diberikan wewangian, dia akan diciumi. Benda mati saja bisa menjadi mulia ketika dia bersanding dengan Al-Qur'an. Maka bagaimana dengan kita yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad karramna bani Adam, sungguh kami benar-benar telah memuliakan anak Adam, manusia. Maka tentu kita akan lebih menjadi mulia daripada benda mati tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada harta pasti akan membinasakan kita.
cinta kepada keluarga belum tentu dapat menolong kita ketika nanti kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita cinta dengan Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena pasti Al-Qur'an akan datang kepada para pembacanya. Al-Qur'an pasti akan datang kepada orang-orang yang mempelajarinya. Al-Qur'an pasti akan datang kepada orang-orang yang menghafalkannya sebagai pemberi syafaat kepada mereka. Anak kita, buah hati, belahan jiwa, kita sayangi, kita cintai. Bisa jadi anak kita menjadi sumber petaka manakala anak kita tidak menjadi anak yang soleh. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ingatlah hari di mana seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi, seseorang lari dari ibunya. Ibu kita, Bapak Ibu sekalian. 9 bulan kita dikandung oleh ibu kita. Mempertaruhkan nyawa ibu kita melahirkan kita. Bahkan banyak di antara para ibu-ibu di sana meregang nyawa ketika melahirkan anaknya. 2 tahun kita disusui oleh ibu kita. Tidak tidur ibu kita semalaman hanya demi anak-anaknya bisa terjaga. Bahkan ada 1 ekor nyamuk pun menempel dalam tubuh kita, ibu kita tidak ridho. Ibu kita rela berbohong bahwa dirinya tidak sedang lapar hanya demi anak-anaknya bisa makan dengan kenyang. Tetapi ternyata ibu kita belum tentu dapat menolong kita di akhirat, dan kita pun belum tentu dapat menolongnya. Wa abi, dan seseorang lari dari bapaknya. Bapak kita pagi, siang, petang, malam banting tulang hanya untuk mendapatkan nafkah yang halal untuk anak istrinya. Terkadang bapak kita berangkat bekerja ketika langit masih gelap dan anaknya masih tertidur. Kemudian kembali pulang ke rumah ketika langit sudah gelap dan anaknya sudah tidur kembali. Melepuh kulit tangan bapak kita hanya untuk mendapatkan nafkah yang halal untuk anak istrinya. Tetapi ternyata bapak kita belum tentu dapat menolong kita di akhirat, dan kita pun belum tentu dapat menolongnya. Wa sahibatihi, dan seorang suami lari dari istrinya. Seorang suami istri, bahtera rumah tangga telah dilalui bersama, pahit manis kehidupan telah dilalui bersama. Tetapi ternyata seorang suami belum tentu dapat menolong istrinya ketika di akhirat nanti, dan seorang istri pun belum tentu dapat menolong suaminya. Wabanih, dan seseorang lari dari anak-anaknya. Anak-anak kita yang kita sayangi, kita cintai. Hilang lelah kita, hilang capek kita. Selesai pulang bekerja disambut oleh tawa bahagia anak-anak kita di depan pintu rumah kita. Ternyata anak-anak kita belum tentu dapat menolong kita di akhirat, dan kita pun belum tentu dapat menolongnya. Tetapi ketika kita cinta dengan Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Al-Qur'an pasti akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, sebagai penolong bagi orang-orang yang membacanya, sebagai penolong bagi orang-orang yang menghafalkannya. Maka hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenung sejenak. Tanyakan pada hati kita masing-masing, sampai saat ini kira-kira waktu kita, usia kita, lebih kita banyak habiskan dengan Al-Qur'an ataukah dengan hal-hal yang lainnya? Apakah waktu kita saat ini sudah kita banyak habiskan dengan teman-teman kita, dengan kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita, banyak nongkrong di luar, ataukah lebih banyak dengan Al-Qur'an? Maka kalau waktu kita lebih banyak kita gunakan dengan Al-Qur'an, berbahagialah. Kelak di akhirat nanti Al-Qur'an akan datang kepada kita sebagai pemberi syafaat kepada kita. Maka kalau kita sudah tahu bahwa Al-Qur'an dapat menolong kita, kenapa kita tinggalkan Al-Qur'an? Ketika kita sudah mengetahui bahwa Al-Qur'an dapat memuliakan kita, kenapa kita tinggalkan Al-Qur'an? Ketika kita sudah mengetahui bahwa Al-Qur'an dapat menjadi satu-satunya penolong, menjadi satu-satunya teman di tempat yang paling sempit, di tempat yang paling mencekamkan, di tempat yang paling menakutkan, yaitu di alam kubur, kenapa kita tinggalkan Al-Qur'an? Maka hadirin semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang bersanding Al-Qur'an pasti akan menjadi mulia. Kita lihat sejarah peradaban umat Islam dahulu. Umat Islam dahulu menjadi peradaban yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa silahkan baca sejarah umat Islam terdahulu. Ketika itu umat Islam menjadi umat yang paling disegani oleh teman, ditakuti oleh lawan. Bahkan 2/3 dunia pernah dikuasai oleh umat Islam. Rasulullah berkuasa
memimpin kaum muslimin selama kurang lebih 23 tahun. Dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin kurang lebih selama 30 tahun. Dilanjutkan oleh khalifah-khalifah setelahnya, Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, berkuasa kurang lebih selama 1227 tahun. Kenapa umat Islam dahulu menjadi umat yang kuat, menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya karena Al-Qur'an. Karena dahulu umat Islam berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Umat Islam ketika itu mereka menjadikan undang-undang pemerintahannya berdasarkan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Maka mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum, mengangkat derajat suatu kelompok, mengangkat derajat suatu negeri, yaitu dengan Al-Qur'an. Wa yadh'u bihi akharin, dan menghinakan kaum lainnya juga dengan Al-Qur'an. Maka orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya, orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai undang-undang sistem pemerintahannya, mengatur seluruh kehidupannya, mereka pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang menolak Al-Qur'an, orang-orang mengabaikan Al-Qur'an, orang-orang mencampakkan Al-Qur'an, orang-orang yang menolak Al-Qur'an untuk dijadikan sebagai sistem undang-undang pemerintahannya, maka mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang sudah kita alami, umat Islam saat ini sudah banyak meninggalkan Al-Qur'an. Umat Islam saat ini sudah banyak lebih banyak ridho dengan undang-undang buatan manusia daripada undang-undang buatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka umat Islam diuji oleh Allah saat ini dengan kelemahan. Kita umat Islam saat ini jumlahnya mayoritas, tetapi apa? Tidak berkutik sama sekali. Kata Rasulullah SAW pernah mengatakan, di akhir zaman kalian umat Islam bagaikan hidangan yang tersaji di meja makan. Kemudian kalian menjadi rebutan orang-orang kafir. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apakah jumlah kami ketika itu sedikit? Bal antum katsir. Kata Rasulullah, tidak. Bahkan jumlahmu saat itu sangat banyak. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail. Akan tetapi kamu bagaikan buih di lautan. Jumlahnya banyak tapi mudah untuk diombang-ambing. Jumlahmu banyak tapi mudah untuk hancurkan. Maka umat Islam saat ini seperti itu, Bu. Kita ini susah untuk disatukan. Malah kita ini terpecah belah menjadi beberapa macam kelompok. Masing-masing kelompok merasa kelompoklah yang paling benar. Sekarang kita lihatlah kondisi negeri kaum muslimin yang teraniaya di Palestina, Suriah, Yaman, Afghanistan. Umat Islam banyak dibantai habis-habisan, tapi kita tidak berkutik, tidak bisa berbuat banyak. Bahkan Israel yang wilayahnya sekecil itu dibandingkan Jawa masih besar Jawa, umat Islam tidak ada yang berani masuk ke Israel untuk menyerang mereka. Bahkan negara mana yang ada mengirimkan satu tentara pun tidak ada. Bahkan seandainya kalau umat Islam bersatu, tidak berperang, Bu, hanya meludahi saja itu Israel, tenggelam itu Israel, Bu. Tapi sekarang kan kita tidak mendapati seperti itu. Umat Islam saat ini dijangkiti penyakit al-wahan. Apa itu al-wahan? Kata Rasulullah apa? Al-wahan yaitu hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia dan takut mati. Maka Allah uji kita umat Islam saat ini dengan kelemahan. Allah uji saat ini kita dengan kehinaan karena kita sudah jauh dari Al-Qur'an. Banyak di antara kita sudah banyak menolak, mengabaikan, mencampakkan Al-Qur'an. Tidak mau Al-Qur'an dijadikan sebagai pengatur hidupnya. Maka kalau kita ingin menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, silahkan dekati Al-Qur'an. Kalau kita ingin dijadikan umat yang mulia, dihormati oleh kaum-kaum yang lainnya, jadikan Al-Qur'an sebagai pengatur hidup kita. Maka kita akan dimuliakan oleh orang-orang, apalagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan renungan bagi kita, bisa memberikan motivasi bagi kita untuk bisa lebih dekat lagi dengan Al-Qur'an. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa terus melakukan amalan-amalan soleh dan juga bisa dekat dengan Al-Qur'an. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا يا الله اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفهما اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum ditutup, ada Bu Ami dari pihak travel, ada nggak di belakang? Kemarin ada yang mengabari katanya ada pihak travel mau presentasi. Ada Bu di belakang?